Ya, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan Tay Reviews. Nah, hari ini saya akan mereview satu buku yang ditulis oleh hamba Tuhan lokal, ya, dan lokal dalam arti Indonesia, ya, yaitu Iswara Rintis Purwantara, ya. Dengan judul bukunya adalah 10 ajaran yang keliru tentang kasih, memahami dan menerapkan kasih yang sejati sebagai citra kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, buku ini menurut saya adalah buku yang cukup menarik, ya, karena membahas konsep kasih yang sering, ya, disalahpahami, ya, dan dia membahasnya dari 10 perspektif ataupun 10 inti, ya. Jadi kita bisa lihat di daftar isi, ya. Menurut saya buku ini bisa menjadi satu buku rujukan yang bagus, ya, untuk ketika kita mau berkhotbah misalnya ataupun mau memberikan renungan, ya. Karena prinsip-prinsip yang diberikan di dalam buku ini bisa menjadi satu kerangka bagi kita untuk disampaikan kepada orang lain, ya. Misalnya contohnya, ya, di sini daftar isinya kasih tanpa keterlibatan emosi, ya. Menurut penulis ini adalah kasih yang pemahaman kasih yang keliru, ya, teman-teman, ya. Jadi seringkali kita mengatakan kasih itu harus ada logika, ya, tidak boleh emosi dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak, ya. Lalu kasih tanpa kebenaran, ya, kasih yang pasif, kasih yang tidak berkeadilan, kasih tanpa kasih akan diri sendiri. Nah, saya sangat suka poin kelima ini, ya. Kasih tanpa kasih akan diri sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa kasih orang Kristen, kasih kekristenan itu adalah kasih yang selalu berkorban untuk orang lain, tidak pernah pikir diri sendiri. Dan menurut saya ini kasih yang salah, ya. Kasih tanpa penegakan disiplin. Nah, ini satu prinsip yang penting, ya. Kasih yang tidak boleh menghakimi. Justru kasih harus menghakimi, ya. Kasih yang mencela kemarahan, ya. Artinya kasih itu bukan tanpa kemarahan. Kadang-kadang orang yang marah pun itu adalah orang yang penuh kasih, ya. Kasih yang anti terhadap perang. Lalu yang terakhir ditutup dengan satu kesimpulan yang menurut saya sangat bagus, kasih tanpa Allah. Nah, teman-teman, ini buku rekomendasi saya, ya, termasuk buku yang bagus, ya, sangat bagus, ya, dan ada rekomend dari Professor of Systematic Theology dari Whitley College, ya. Dan juga ada Director of Baptist Institute for Contemporary Christianity, ya, Dr. Johnson Lim, ya, kemudian Dr. Frank Dees, ya, ada dikasih, ya. Ya, yang menarik dari buku ini, teman-teman, ya, yang saya dapat banyak, ya, sebenarnya saya juga sudah tahu, ya, dari buku yang lain, tetapi buku ini menegaskan hal yang penting, khususnya di bab yang pertama, teman-teman, ya. Di bab pertama, kasih tanpa keterlibatan emosi, ya, penulis buku ini membongkar kesalahpahaman dari orang Kristen, secara khusus ketika kita berbicara mengenai istilah kasih ini, ya. Seringkali kita berbicara istilah kasih dari 4 definisi, ya, cinta, ya. Ada agape, philia, eros, ya, lalu storge, ya, 4 jenis kasih, ya. Dan seringkali kita berpikir bahwa agape adalah cinta yang paling murni, paling tinggi dan sebagainya. Tetapi ternyata Alkitab tidak menggunakan kata itu seperti pemahaman kita, teman-teman. Dan ini dijelaskan di dalam bab 1. Wah, bagus sekali, ya, saya mau katakan. Bahkan teman-teman ketika membeli buku ini, hanya membaca bab 1 saja, itu sudah terbayar, ya, harga dari buku ini, ya. Saya mau katakan, ya. Karena bagi saya ilmu dari bab 1 ini adalah yang paling basic, bagus sekali, ya. Dia ada mengutip beberapa penulis, ya, buku, ya. Kemudian dia menjelaskan, ya, apakah Allah adalah Allah yang tidak berperasaan, ya. Lalu kemudian menjelaskan istilah philea dan agape dari konteks ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku 3 kali?
Lalu kita seringkali kontraskan, oh yang Yesus tanya agape, tapi yang Petrus jawab filia. Akhirnya Petrus menjawab agape, ya, dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah pemahaman yang salah. Karena berdasarkan studi di dalam Alkitab, justru filia adalah kasih yang berkorban bagi sahabat. Dan Yesus justru mau Petrus sampai kepada kasih yang demikian. Ya, memahami kasih yang demikian. Ya, bagaimana Petrus berkorban nanti untuk Yesus, ya, sebagai sahabatnya. Makanya Yohanes sangat mendengarkan tentang Yesus melihat murid-muridnya sebagai sahabatnya, ya. Oke. Nah, kemudian ada bab kedua, kasih tanpa kebenaran, ya, yang di sini dijelaskan tentang kasih tanpa norma. Apakah kasih itu dimungkinkan tanpa ada aturan dan norma? Di sini dibahas beberapa etika situasi, ya, yang seringkali ada orang yang memegang, ya. Jadi, dan juga kasih yang pasif, bab ketiga, ya, menurut saya ini juga bagus, ya. Jadi kasih itu harus aktif, ya. Jadi bukan pasif, ya. Oke. Nah, teman-teman, kasih yang aktif itu adalah kasih yang bersifat dinamis, ya, bersifat konkret, bersifat dewasa. Jadi di sini saya mau katakan bahwa penulis cukup mengcover beberapa prinsip kasih yang bukan hanya teman-teman bisa mendapatkan renungan di dalamnya, ya, prinsip renungan, tetapi juga prinsip pengajaran yang sangat penting sekali, ya. Oke, teman-teman. Nah, lalu kasih yang tidak berkeadilan, ya. Apakah kasih Allah adalah kasih tanpa syarat? Nah, ini penting, teman-teman. Ya, menurut saya istilah ini meskipun tanda kutip adalah istilah kekristenan yang banyak sekali orang mengamini, ya, kasih adalah kasih tanpa syarat. Tetapi di dalam buku ini menantang pemikiran kita, ya. Sebenarnya kasih Allah adalah kasih yang bersyarat. Dan dia berdasarkan atas pemahaman dari D.A. Carson yang menulis The Love of God ini, ya, doktrin yang sulit mengenai kasih Allah ini, ya. Jadi teman-teman, saya rasa ini adalah buku tentang kasih yang bisa teman-teman baca, ya, untuk menambah bukan hanya pengetahuan, tetapi menambah satu insight, ya, masukan-masukan, ya, yang berdasarkan prinsip-prinsip yang penting, ya. Nah, ya, tadi saya udah bilang bab 5 ini adalah kasih tanpa kasih akan diri sendiri. Ini merupakan bab inti dari saya, ya. Dan self love, ya, di sini berbicara mengenai self love. Apakah kekristenan menentang self love di sini? Nah, teman-teman, ternyata tidak. Dan ya, tentu saja kita harus membedakan antara self love dengan memuaskan keinginan daging. Itu beda sekali, tentu saja, ya. Dan ini juga dijelaskan di sini. Jadi di sini juga ada mengasihi diri secara sehat. Bagaimana kita memandang diri kita secara sehat? Orang yang memandang dirinya secara sehat, ya, mengasihi dirinya, akan bisa lebih mengasihi orang lain, ya. Oke. Nah, di sini kasih akan diri sendiri sebagai prasyarat bagi kasih akan sesama. Dijelaskan di sini, ya. Oke. Nah, teman-teman, dari bab 6 sampai bab terakhir juga didiskusikan berdasarkan prinsip-prinsip yang bagus semuanya, ya. Tetapi menurut saya ketika Anda membeli buku ini, ya, dari Anda mendapatkan dari bab 1, membaca dari bab 1 sampai bab 5 saja, Anda sudah bisa mendapat cukup banyak. Dan ini buku yang saya rekomen untuk Anda untuk memahami kasih yang Alkitabiah, kasih yang sejati, ya. Oke. Nah, teman-teman, yang menarik dari buku ini juga adalah dia adalah buku yang bukan praktis, tetapi buku akademis juga, ya. Jadi dia semi akademis yang memasukkan banyak sekali footnote pengajaran dan buku-buku yang dia kutip, ya. Dan menurut saya buku seperti ini harus lebih banyak ditulis di dalam bahasa Indonesia oleh hamba Tuhan lokal atau penulis lokal. Oke, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda jumpa buku ini di toko buku, saya rekomen Anda untuk beli, ya. Ini pasti akan menambah banyak
pencerahan-pencerahan bagi Anda mengenai konsep kasih. Oke? Ya, sip, mantap. Mari membaca untuk lebih berilmu, ya. Daily Views. God bless.